Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Arum pada materi metode ilmiah. Yang pertama akan kita bahas adalah kerja ilmiah. Seorang ilmuwan yang mempelajari ilmu, maka dia akan melakukan penelitian dengan cara membaca, mendengar, mengamati, menyentuh, dan merasakan. Kemudian ini akan menjadi bagian dari kerja ilmiah, yaitu menemukan masalah, mengajukan hipotesis, merancang percobaan, menentukan alat dan bahan. 5. Menentukan variabel. 6. Melakukan percobaan. 7. Menarik kesimpulan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menentukan masalah. Masalah dapat kita jumpai dari pengalaman sendiri, dari pengalaman orang lain, maupun di sekitar kita. Kemudian, masalah yang kita jumpai, kita rumuskan dalam bentuk kalimat tanya, diawali dengan kata tanya. Contohnya di sini masalah pengaruh dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman. Ketika kita rumuskan, maka kita beri kata tanya menjadi apa pengaruh dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Kemudian kita akan membuat dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah tersebut. Ini yang kita sebut dengan mengajukan hipotesis. Kita bisa membuat hipotesis dengan membaca berbagai macam literatur, membaca teori-teori, sehingga kita menemukan jawaban sementara. Tahap yang ketiga adalah merancang percobaan. Percobaan yang akan kita buat tujuannya untuk menjawab hipotesis. Dengan begitu, maka kita sekarang akan melakukan perencanaan percobaan. Pada saat merencanakan percobaan, kita akan menentukan alat dan bahan. Tentunya ada metodologinya. Alat, karena tujuan kita mengetahui berapa dosis pupuk NPK yang cocok untuk pertumbuhan tanaman jagung, maka alat yang kita gunakan ada cangkul, misalnya ember, polybag. Kemudian bahannya yang kita gunakan untuk percobaan ada pupuk NPK, biji jagung, air, dan juga tanah. Berikutnya, kita akan menentukan variabel. Variabel ini penting gunanya agar kita bisa melakukan perlakuan apa yang akan kita gunakan pada eksperimen yang kita buat. Ada 3 macam variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Pada percobaan kita, variabel bebasnya adalah dosis pupuk NPK. Jadi, variabel bebas adalah variabel yang diubah atau diatur oleh peneliti. Kemudian variabel terikat adalah faktor yang berubah atau yang tergantung dari variabel bebas. Apa yang berubah dari pemberian variabel bebas, yaitu pertumbuhan tanaman jagung. Pertumbuhan sendiri memiliki beberapa indikator. Bertambah tinggi, bertambah jumlah daun, bertambah panjang akar. Kita nanti akan memilih yang mudah kita lakukan pengamatan, yaitu jumlah daun atau tinggi badan. Kemudian berikutnya adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah faktor yang diberlakukan sama kepada setiap perlakuan. Jadi kita berlakukan sama. Biji jagung yang kita gunakan pada saat pengamatan berasal dari merek yang sama. Air yang kita gunakan untuk menyiram berasal dari sumber air yang sama dan waktu penyiraman yang sama. Frekuensi penyiramannya juga sama.
tanah kita ambil dari tempat yang sama, kita berikan suhu, kelembapan, dan cahaya matahari yang sama. Berikutnya adalah melakukan percobaan. Kita sudah menentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Maka di sini untuk lebih mudahnya, secara sederhana kita buat 3 perlakuan sesuai dengan rancangan percobaan. P0 yaitu perlakuan kontrol. Di sini biji jagung kita tanam di tanah yang tidak diberi pupuk NPK. Kemudian P1 kita beri pupuk NPK sebanyak 10%, P2 kita beri pupuk NPK sebanyak 20%. Jadi kita memiliki 2 perlakuan dan 1 perlakuan kontrol. Nah, dari perlakuan tadi kita akan mengambil datanya. Kita hitung pertumbuhannya, kita ukur tinggi batangnya, kita ukur jumlah daunnya pada tiap hari atau 2 hari sekali, sehingga kita akan mendapatkan data. Data itu kemudian akan kita olah, kita analisis sehingga kita mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan yang kita peroleh bisa mendukung hipotesis atau tidak mendukung hipotesis. Yang perlu digarisbawahi, hasil percobaan tidak harus selalu mendukung hipotesis. Nah, kalau kita sudah melakukan percobaan, maka sikap ilmiah apa yang perlu kita kembangkan? Berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan maupun berargumentasi. Boleh asalkan sopan. Mengembangkan keingintahuan, menggali rasa ingin tahu untuk menemukan masalah yang ada di sekitar kita. Memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Berpendapat secara ilmiah dan kritis, jadi tidak membabi buta. Berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulannya tersebut. Yang keenam, mampu bekerja sama dengan tim. 7. Jujur terhadap fakta. Jadi hasil penelitiannya diberitakan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Berikutnya, disiplin dan tekun. Selain itu, seorang ilmuwan juga harus dapat membedakan antara fakta dan opini. Fakta adalah informasi yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sedangkan opini adalah pendapat tentang suatu peristiwa. Opini dapat berdasarkan fakta ataupun tidak. Tetapi demikian, apabila berdasarkan fakta, opini biasanya tidak ada data yang spesifik. Demikian materi kita, metode ilmiah. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih. Bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan baru.